Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali hadir Darul Ulum Media Center di hadapan kaum muslimin dan kaum muslimat, para penikmat konten-konten pesantren Darul Ulum. Sampai saat ini, pesantren Darul Ulum di semua kampus masih belum bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan tatap muka karena faktor pandemi COVID-19 yang masih belum mereda. Namun, sampai saat ini ternyata para kru, ustazah dan ustadz pesantren Darul Ulum sudah beraktivitas secara normal meskipun hanya dalam internal masing-masing kampus saja. Nah, saat ini saya sedang berada di pesantren Darul Ulum Kampus 1 Kota Bogor. Di konten kali ini kami akan memperkenalkan profil pengurus pesantren Darul Ulum Kampus 1 Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz Rizky? Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz ganggu waktunya sebentar. Mohon izin Ustaz ingin bertanya, bisa menjelaskan tentang kondisi pesantren Darul Ulum dan apa tugas antum di pesantren ini Ustaz? Baik, nama saya Al Ustadz Fauzi Baats yang tahun ini ya, diberikan amanah untuk bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas kependidikan di pesantren Darul Ulum Kampus 1 Bantar Kemang. Ya, modal istilah pesantren, mudir mahad. Ya, tentunya ya banyak tidak bisa dijelaskan, kira-kira singkatnya seperti itu. Bisa Rizky. Kalau antum Ustaz bisa diperkenalkan nama sekaligus tugas antum di pondok ini? Tentu saya, nama saya Syahidin SHI. Tugas saya di sini adalah mendampingi mudirul ma'had, segala tentunya aktivitas dan kegiatan yang ada di pondok pesantren ini. Minta doanya mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan Amin, amin, baik-baiknya. amin. Kira itu. Mungkin itu saja Ustaz. Ya. Kurang lebih ya, mohon maaf Ustaz atas ganggu waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk, Ustaz Rizky. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Ustaz ganggu waktu aktivitasnya sebentar. Tidak apa-apa. Mohon izin ingin bertanya bisa untuk memperkenalkan diri Ustaz dan apa yang saat ini tugas diemban di pondok ini Ustaz? Antum dulu. Saya dulu. Ya. Nama saya Rizal Azizi. Kalau kelas santri, para pengurus yang lainnya biasanya memanggil saya dengan nama akrab Ustaz Ijal. Keseharian saya setelah 2 tahun ini masuk tahun kedua, saya diamanahkan oleh pimpinan pesantren untuk mengepalai madrasah aliyah. Jadi saya kepala madrasah aliyah, kepala MA Sadisi. Begitu. Kalau antum Ustaz bisa perkenalkan? Kalau saya, nama lengkap saya Abdul Rosid. Biasa dikenal di sini dengan panggilan Ustaz Adul. Para santri, para aktivitas Nama samaran ini ya? Yang nama samaran. Banyak memanggil saya Ustaz Adul. Ya sama dengan Ustaz Rizal. Kalau Ustaz Rizal tadi di tahun kedua diamanahkan menjadi kepala madrasah aliyah. Saya untuk tahun ajaran ini jalan berarti tahun kelima, sama juga menjabat sebagai kepala madrasah sanawiyah. Jadi itu tugas atau amanah yang diberikan oleh pimpinan pesantren
Mohon izin bertanya kembali, Ustaz. Ya, silakan. Apa yang menjadi harapan Ustaz pribadi atas situasi dan kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini, Ustaz? Ya, saya pribadi berharap pandemi ini segera surut ya. Sekarang kan sedang melonjak-lonjaknya. Ini para santri berkali-kali ditunda kedatangannya untuk belajar kembali pesantren secara tatap muka. Namun berkali-kali ditunda. Ya, harapan saya, yang saya yakin juga harapan semua orang yang ada di sini, segera surut agar para santri bisa segera mungkin kembali ke pesantren untuk memulai aktivitas pembinaan dan pendidikannya di pesantren ini. Mudah-mudahan, amin. Dan menurut Ustaz bagaimana dan apa harapannya? Harapan saya untuk wabah COVID-19 ini ya sama yang dikatakan dari Ustadz Rijal, bahwasannya ya harapan terbesarnya agar wabah ini cepat hilang lah ya, khususnya untuk negeri kita ya, agar semua kegiatan pendidikan ya, terutama pendidikan agar bisa kembali lagi seperti biasa, karena memang Ustadz Rizky sangat mengganggu keefektivitasan kegiatan belajar mengajar dengan adanya musibah COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera berakhir. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz atas kesediaan dan waktunya. Sama-sama. Mohon maaf Ustaz. Iya. Saya mohon izin pamit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat pesantren adalah salah satu elemen atau satuan tugas yang paling terpenting di pesantren ini. Pengelolaan administrasi dan keuangan dilakukan oleh satuan tugas di pesantren ini. Nah, sekarang saya sedang berada di kantor sekretariat pesantren Darul Ulum, yang dimana Ustadz Alpi Parati selaku kepala sekretariat dan para krunya setiap hari beraktivitas sehari-hari di kantor sekretariat. Mari kita coba lihat apa yang sedang dikerjakan. Yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganggu waktunya Ustadz ini. Aduh. Kalau boleh tahu Ustadz, mohon izin untuk memperkenalkan diri Ustadz sekaligus apa yang Ustadz emban di pondok ini. Kebetulan nama saya Alpi Parati. Saya kebetulan di sini diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi kepala sekretariat. Itu kebetulan memang kepala sekretariat ini saya baru 2 tahun lah. Alhamdulillah sudah mulai menjabat sebagai kepala sekretariat. Gitu. Alhamdulillah Ustadz. Kalau boleh izin Ustadz, bisa memperkenalkan seluruh kru yang ada di sekretariat ini Ustadz? Boleh. Tapi memang krunya sedang tidak lengkap hari ini. Oh iya, gitu. nggak apa-apa Ustadz. Kebetulan di sana di ujung sana ada bendahara 1 gitu Bu Saptira yang memang tugasnya mengelola keuangan serta laporan keuangan bulanan, didampingi oleh bendahara 2 Ustazah Yuli gitu. Sama tugasnya memang membackup Ustazah Saptira dalam hal keuangan gitu. Terus ada Ustazah Sri di sini yang memang ditugaskan untuk mengurus administrasi pesantren gitu. Jadi administrasi santri dari data guru sampai semua itu memang yang mengelola Ustazah Sri. Ada sebenarnya 2 lagi yang memang tidak bisa hadir hari ini, itu Ustadz Fauzan Azima dan Ustadz Baluki, di mana tugas mereka itu mengelola administrasi madrasah. Untuk Ustadz Baluki sendiri akan mengelola madrasah sanawiyah, dan untuk Ustadz Fauzan akan mengelola madrasah aliyah. Sama sebenarnya tugasnya, cuman hanya terbagi saja gitu. Kalau untuk Ustadz Baluki berarti nanti mengelola administrasi guru dan siswa untuk datanya untuk dikirim ke Kemenak gitu, sama Ustadz Fauzan juga. Cuman bedanya Ustadz Fauzan aliyah, Ustadz Baluki sanawiyah. Oh, baik Ustadz, terima kasih banyak nih Ustadz atas informasinya. Ya, baik, sama-sama. Mohon maaf ganggu waktunya di sini saja. Mohon izin pamit Ustadz. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Mohon maaf ganggu waktunya nih Ustadz, Ustazah. Sedang sibuk apa nih Ustadz? Biasa lagi persiapan beberes. Membersihkan.
Ini kami dari DUMC saja. Ustadz mau mereview profil pengurus pesantren. Kalau boleh izin bisa memperkenalkan diri Ustadz, Ustazah, dan tugas apa yang sedang diemban di pesantren ini, Ustadz, Ustazah. Oke, Ana Miftahul Huda dan ini rekan Ana Nur Aisyah. Ustazah Nur Aisyah. Kebetulan kami berdua di sini diberikan amanah oleh pimpinan pondok menjadi kepala bagian ibadah Lempita. Kalau boleh tahu Lempita itu apa sih? Lempita itu sebenarnya dari singkatan. Lempita itu lembaga pengembangan tilawah Al-Quran dan kitab kuning. Kitab kuning. Di Lempita itu kita tidak hanya mengajarkan seputar ibadah tapi juga baca tulis Al-Quran, kemudian kajian kitab kuningnya, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan praktek-praktek ibadah kita coba kembangkan di bagian Lempita. Karena santrinya belum datang nih Ustadz, Ustazah, apakah dibekali seperti hafalan atau gimana? Mungkin Iya Ustaz, kemarin terakhir ketika perpulangan santri di bulan Ramadan kita memberikan buku tilawah yang tugasnya mereka membacakan lantunan ayat Al-Quran per ayat hingga per juz dan ditulis agar terbiasa tetap membaca tilawah Al-Quran ini. Oh, jadi anak-anak santri pulang tetap dikasih bekal gitu ya saja. Kalau boleh tahu juga nih di kru Lempita ini ada berapa orang ya saja? Kami Kebetulan di Putri ada 7, di Putra ada 8. 8. Jadi kurang lebih 15 mungkin ya. Ya, jadi memang karena dikaitkan juga dengan jumlah santri yang makin kesini kan makin nambah, jadi maka dari itu mungkin pimpinan menambahkan lagi kru Lempita agar lebih bisa mengontrol anak-anak. Apa ada penanggung jawab khusus gitu saja? Mungkin ada soal kegiatan mengaji, kitab, mungkin ada penanggung jawab khusus atau tidak Ustaz? Ada. untuk di penanggung jawab halakoh atau tilawah Al-Quran setiap ba'da maghrib itu dipegang oleh Ustazah Zainadini dan Ustaz Irgi Maulana. Kemudian di kajian kitab kuningnya ada Ustaz Uraikin Zainur Rozak dan Ustazah Siti Jainam. Jadi ada pos-posnya iya. Mungkin itu saja Ustazah. Iya. Terima kasih banyak atas Ya, informasinya. Sangat informatif sekali. Terima kasih. Mohon izin untuk saya pamit. Iya, silakan. Ingin berkunjung ke bagian yang lain. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran formal adalah salah satu kegiatan inti di pesantren ini yang diselenggarakan pada pukul 7:30 pagi hingga jam 12 siang. Nah, kegiatan pembelajaran ini dikendalikan oleh salah satu satuan tugas yang bernama Bagian Pendidikan dan Pengajaran. Sekarang saya sedang berada di depan kantor Bagian Pendidikan dan Pengajaran. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat kesibukan apa yang ada di dalam. Aduh, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon maaf ganggu waktunya nih Ustazah. Iya, baik. Kalau boleh tahu ini sedang sibuk apa Ustazah? Oh iya, kebetulan hari ini saya sedang mempersiapkan agenda kegiatan pendidikan santri secara daring yang insya Allah nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli, hari Senin. Hari Senin nanti ya? Iya, betul. Oh gitu saja. Kalau boleh tahu saja, karena kita sedang bikin konten profil pesantren nih saja, bisa gak memperkenalkan diri pribadi Ustazah dan tugas apa yang sedang diemban di pondok ini saja? Oke, baik. Saya Ustazah Lulu Zahra. Kebetulan saya dipercayai oleh pimpinan pondok sebagai salah satu kepala satuan tugas yang ada di pesantren Darul Ulum, yaitu bagian pendidikan dan pengajaran. Kalau boleh tahu saja di kru bagian pengajaran ini ada jumlahnya ada berapa orang? Untuk petugas hariannya, kebetulan saya didampingi oleh 4 orang, yang diantaranya ada Ustadz Rizky Juli Harsa sebagai administrasi,
Kemudian ada juga Ustadz Daniel Fajriansah, beliau sebagai koordinator harian guru piket yang akan mengontrol kegiatan belajar mengajar santri setiap harinya agar berjalan dengan lancar. Kemudian juga kami didampingi oleh guru-guru pengabdian yang jumlahnya ya banyak karena mereka dipercaya untuk dijadwalkan sebagai guru piket. Baik Ustazah, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf Ustazah. Baik. Sangat informatif sekali. Makasih atas informasinya Ustazah. Sama-sama. Itu mohon izin untuk pamit Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, sedang kegiatan apa nih Ustaz? Saya bersama kru bagian asrama sedang mempersiapkan ranjang untuk penyimpanan barang-barang para santri. Oh, tahun ini sudah memakai ranjang Ustaz? Betul, Ustaz. Secara bertahap mulai tahun ini santri barunya memakai ranjang, kemudian diikuti juga kelas-kelas yang lainnya. Oh, sungguh inovatif sekali Ustaz. Kalau boleh tahu nih Ustaz, boleh memperkenalkan diri pribadi Ustaz dan apa tugas Ustaz di pondok ini? Ya, saya sendiri Indra Nurdin, saya diamanahkan oleh pimpinan sebagai bagian asrama putra. Tugas saya yaitu mengecek dan mempersiapkan barang-barang yang ada di asrama. Kalau boleh tahu Ustaz, di bagian asrama ini ada berapa kru dan bisa disebutkan Ustaz namanya siapa aja? Kalau untuk kru saya sendiri, kemudian juga ada Ustaz. Saya Iqbal Rizky Pratama. Ustaz Iqbal. Tugas sama dengan Ustaz Indra mempersiapkan segala kelengkapan dan barang-barang santri yang akan dibawa ke pesantren. Ustaz Iqbal. Kemudian juga ada 4 kru lagi, 4 orang lagi, yaitu ada Ustaz Riko, kemudian Ustaz Ma'ruf Khairi, Ustaz Abu Nugraha, dan Ustaz Niko. Sebetulnya ada 6 orang Ustaz. Oh, baik Ustaz. Mudah-mudahan pekerjaannya cepat selesai agar nanti ketika santri datang sudah siap semuanya. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas informasinya. Saya mohon izin pamit Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganggu waktunya Ustazah. Ya, boleh silahkan. Sedang aktivitas apa Ustazah? Sedang mengecek pot-pot untuk dijadikan penghijauan di lingkungan pesantren. Di bawah juga masih banyak pot-pot yang baru tiba, yang kemarin kami pesan. Oh, jadi pondok pesantren ini mau penghijauan saja, biar udara makin segar. Makin segar gitu. Kalau boleh tahu saja, apa tugas Ustazah di pondok ini dan perkenalkan nama Ustazah. Tahun ini saya mendapat amanah kembali dari Direktur Pesantren untuk menjadi Kepala Bagian Asrama Putri. Perkenalkan, nama saya Ustazah Nining Sartika. Ya. Terakhir Ustazah, kalau boleh tahu di bagian asrama putri tersendiri memiliki beberapa kru ya? Di bagian asrama putri kami memiliki 5 kru. Ya, yang pertama saya sendiri, yang kedua Ustazah Siti Holiso, yang ketiga Ustazah Iza, yang keempat Ustazah Putri Alpiani, dan yang kelima Ustazah Embun. Kurang lebih ada 7 mungkin Ustazah ya? Krunya kurang lebih. Iya. Ya. Mungkin itu saja Ustazah. Iya. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama. Sangat informatif sekali. Mungkin kami izin pamit, ingin berkunjung ke bagian yang lain Ustazah. Iya, silakan, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, saya sedang berada di dapur pesantren, salah satu sarana penunjang yang terlihat sangat sibuk setiap harinya karena menyiapkan seluruh kebutuhan para pengurus pesantren dan santri-santrinya. Agar lebih kita seru lagi berbincang-bincangnya, kita akan mengobrol langsung dengan kru dari dapur pesantren ini. Yuk. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Ustazah, ganggu waktunya sebentar ini.
Kalau boleh tahu sedang melakukan aktivitas apa ya Ustazah? Ini kebetulan hari ini saya sedang melakukan pemeriksaan karena pada saat ini pondok sedang melakukan renovasi terhadap dapur pondok kebetulan gitu. Oh, merenovasi ini ya, dapur baru saja ya? Iya, insya Allah, alhamdulillah. Ini. Karena setiap harinya dapur terus bekerja untuk santri-santrinya ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Ustazah, bisa memperkenalkan diri Ustazah dan tugas apa yang Ustazah memban saat ini? Oke, nama saya Lislaila. Kebetulan saya diamanatkan oleh pondok untuk memastikan ketersediaannya makan seluruh sivitas pondok kesehariannya dan tentunya sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat gitu. Kalau boleh tahu juga nih Ustazah, kalau di dapur ini ada berapa kru ya? Bisa disebutkan Ustazah? Kebetulan saya punya 4 kru, yaitu ada Bang Fatah, Ustaz Fatah, Abdul Fatah, kemudian ada ibunya Rosita, kemudian ada Ibu Cucung Jumiati, dan satu lagi Pak Nurdin. Pak Nurdin, kurang lebih ada 4 orang ya saja. 4 orang, ya. Mereka yang sehari-harinya itu mengolah semua bahan makanan menjadi santapan seluruh sivitas pondok. Itu kebutuhan sehari-hari ya, sangat luar biasa dedikasinya. Mungkin itu saja Ustazah, mohon maaf ganggu waktunya. Saya juga akan keliling-liling ke yang lain. Itu ya saja. Dilanjutkan aktivitasnya. Ya. Terima kasih. Mohon izin saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan lingkungan dan warga pesantren adalah hal yang diprioritaskan di pesantren Darul Ulum Bogor. Nah, sekarang saya sedang berada di ruangan bagian klinik dan kesehatan pesantren guna memfasilitasi kesehatan dan kebersihan di lingkungan pesantren untuk para santri dan sivitas pesantren Darul Ulum Bogor. Begitu padatnya jadwal, dibentuklah salah satu satuan tugas yang bernama Bagian Klinik dan Kesehatan Pesantren. Agar lebih jauh kita bincang-bincang, kita langsung berjumpa dengan penanggung jawab Bagian Klinik dan Kesehatan Pesantren. Yuk. Maaf ganggu waktunya nih Ustazah. Sedang sibuk apa saja? Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini saya sebagai penanggung jawab di bagian kesehatan Pondok Pesantren Darul Ulum sedang mempersiapkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan guna menyambut kedatangan seluruh santri, baik itu santri lama ataupun santri baru. Kalau boleh tahu nih Ustazah, apa saja sih yang disiapkan di pesantren ini? Sebenarnya standar aja yang kita persiapkan, nggak jauh dari mempersiapkan hand sanitizer, mempersiapkan apa itu namanya, disinfektan, sabun cuci tangan dan lain sebagainya. Dan semua itu alhamdulillah kita mandiri. Gitu. Nah, seperti itu. Oh, jadi hand sanitizer meracik sendiri nih, mandiri kita saja? Semua meracik sendiri, meracik sendiri, nggak ada yang ceritanya kita beli-beli dan lain sebagainya. Dan untuk penyemprotan seluruh ruangan-ruangan juga itu disinfektannya kita membuat sendiri, meracik sendiri seperti itu. Kalau boleh tahu juga nih Ustazah, bisa memperkenalkan diri Ustazah beserta kru bagian kesehatan yang ada di pesantren ini saja? Saya pribadi, nama saya Dede Latifah. Saya salah satu penanggung jawab di bagian kesehatan Pondok Pesantren Darul Ulum. Sebenarnya penanggung jawab utamanya ada Ibu Siti Khadijah, cuma sekarang lagi beliau dalam kondisi kurang sehat. Ada beberapa kru kami juga yang membantu, ada Ustadz Khalid, ada Ustadz Ibu Khadijah, ada Ustazah Nur Ajiza, kemudian ada Ustadz Olfa. Olfa, jadi kurang lebih 5 ya Ustazah ya? 6 orang. Oh 6, kurang lebih 6 orang ya? Semuanya seperti itu. Ya mungkin itu saja Ustazah. Mohon maaf ganggu waktunya ini. Enggak apa-apa. Ya. Silakan dilanjut lagi saja aktivitasnya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Mohon izin pamit ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Pembina Organisasi dan Ekstrakurikuler Santri adalah salah satu satuan tugas yang memiliki peran yang sangat penting di pesantren ini. Nah, kebetulan saya sedang berada di tempat pengurus
pimpinan santri Darul Ulum yang di bawah naungan pembina Al-Ustadz Wahyu Cahyono dan Al-Ustazah Dedi Nayer Yulianita. Agar lebih seru lagi kita berbincang-bincangnya, kita akan temui para pembina, majelis pembina, organisasi, pimpinan santri Darul Ulum ini. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, mohon maaf ganggu waktunya nih Ustazah. Ini kami dari PDMC ini membuat video tentang profil pengurus pesantren. Nah, oleh karena itu kami ingin sedikit menanyakan izin Ustazah. Kami ini bagian majelis pembina organisasi dan ekstrakurikuler ya. Nah, kalau MPO dan ekstrakurikuler ini fokus pada aspek apa ya Ustaz? Untuk MPO sendiri ini berfokus untuk sebagai mendampingi anak-anak pengurus ISABA dalam membina atau mendidik para santri-santri. Kalau dalam segi ekstrakurikulernya saja seperti apa ya? Kalau untuk ekstrakurikulernya itu alhamdulillah di kita banyak ya, dan alhamdulillah setiap ekstrakurikuler di kita itu tersusun dengan baik, mulai dari ekstrakurikuler bidang kebahasaan, kemudian kesenian, olahraga, dan pramuka, dan segala aspek ekstrakurikulernya itu juga alhamdulillah ada pembinanya masing-masing gitu. Jadi insya Allah anak-anak santri akan dibina dengan baik. Jadi SD juga ada penanggung jawabnya. Nah, kalau di kru MPO itu sendiri selain ada Ustadz Wahyu, Yudodi, mungkin ada yang lain bisa diperkenalkan? Ada beberapa bagian, yaitu dari bagian kesenian yang dibina langsung oleh Ustadz Ardi Nur Alam dan Ustazah Asia. Kemudian bagian olahraga ada Ustadz Tahlan dan Ustazah Duduyani. Dan bagian kepramukaan itu ada Ustadz Syahid, Ustadz Ma'ruf, dan Ustazah Ainur Aida dan Ustazah Milda Sintara. Bagian bela diri atau kesenian silat itu ada Ustadz Alan dan Ustazah Clarita Mutia Muti. Ya, gitu. Ya, Clarita Mutiara. Jadi banyak ya? Iya. Penanggung jawabnya Ustazah. Jadi insya Allah terbina dengan baik lah. Amin. Dan menimbulkan bakat-bakat terbaru dalam sendiri. Mungkin itu saja Ustaz, itu saja. Terima kasih atas informasinya, sangat informatif sekali Ustaz, itu saja. Mudah-mudahan. Saya sekarang mohon izin pamit. Berkunjung ke bagian yang lain nih Ustaz, itu saja. Dan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Laboratorium dan Informatika Pesantren Darul Ulum Bogor. Nah, salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah laboratorium yang dikelola oleh kru bagian laboratorium. Salah satunya di dalam ada Ustadz Siti Kurniasandi. Agar lebih enak kita berbincang-bincang, kita simak dan berbincang ke dalam. Yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih Ustaz? Saya lagi mempersiapkan perangkat komputer untuk nanti digunakan sebagai media pembelajaran untuk para santri nanti ketika sudah datang. Begitu Ustaz ya? Iya. Di laboran ini kalau boleh tahu Ustaz, bisa memperkenalkan diri Ustaz dan kru laboran yang lainnya Ustaz? Oke, saya sendiri Siti Kurniasandi, saya sebagai laboran di sini di Laboratorium Pesantren Darul Ulum. Dan selain saya ada laboran lainnya, yaitu di sini ada 3 laboran, saya sendiri, kemudian ada Ustadz Alfi Farati yang sekarang sedang ngantor di Tata Usaha atau Sekretariat. Dan ada juga Ustadz Rosan Fikri yang sedang mempersiapkan server untuk nanti pembelajaran daring dan lain sebagainya. Oh, begitu Ustaz ya? Iya. Mungkin itu saja Ustaz? Iya. Terima kasih banyak ya atas informasinya. Iya, sama-sama. Saya mohon izin pamit nih Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganggu waktunya. Sedang sibuk apa nih Ustaz, Ustazah?
tidak, kita sedang berbincang-bincang saja. Bincang-bincang. Mohon izin saja, kami dari DUMC ingin mengobrol-ngobrol nih terkait struktur pengurusan pesantren. Ustaz, selaku kepala bagian bahasa pesantren, bisa gak Ustadz memberikan informasi seputar bahasa di pesantren ini, Ustaz? Bismillah. Mungkin dari strukturnya dulu ya. Insya Allah di tahun ini saya kembali diberi amanah sebagai kepala pembina bahasa di Putra. Saya sendiri Fahmi Rahmatullah, lalu anggota saya ada Ustadz Syahid Abdul Hakam dan Ustadz Bagas Aditya. Lalu di sebelah saya ada pembina putri, itu dengan Ustazah Balkis Ibtisamah. Lalu anggotanya ada Ustazah Milda Suntara dan Ustazah Siti Atika. Kalau kebahasaan sendiri itu saja ada kegiatan eskul lain apa tidak, Ustaz? Ada beberapa eskul, salah satunya yaitu muhadoroh. Lalu muhadasah. Kalau muhadoroh tersendiri itu seperti apa ya, Ustaz? Muhadoroh itu kita melatih para santri untuk berbicara di depan, agar lebih berani. Dan muhadasah juga seperti itu mungkin, Ustaz. Kalau muhadasah itu lebih ke percakapan keseharian. Dan itu ada waktu-waktunya, Ustaz? Ada. Kalau untuk muhadoroh itu di malam Kamis dan malam Jumat. Lalu kalau untuk muhadasah itu di Senin sore dan Jumat pagi. Terima kasih banyak nih Ustadz, udah ganggu waktunya nih sebelumnya. Saya mohon izin pamit. Sangat informatif sekali gitu, Ustadz. Saya ingin berkunjung ke bagian yang lain dulu gitu ya. Terima kasih banyak, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz Rizky. Apa kabar hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Mohon izin ganggu waktu aktivitasnya nih di sini. Mohon izin saja, boleh bisa memperkenalkan diri Ustazah dan apa tugas yang sedang diemban di Pondok Pesantren Darul Ulum ini saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Kartini. Tahun ini saya diberi tanggung jawab untuk mengemban tugas sebagai Kepala Perpustakaan dan Literasi. Baik saja, mungkin boleh diperkenalkan siapa saja kru bagian literasi di Pesantren Darul Ulum ini, boleh diperkenalkan satu persatu saja. Oh iya, ini rekan-rekan saya seperjuangan yang membantu kemajuan santri dalam literasi. Santri kami tadi diukur laporan juara 2. Alhamdulillah. Kemudian yang kemarin Bagas masuk final tingkat nasional juga. Nggak lepas dari mereka karena mereka malam-malam masih diganggu sama santri. Oh ya, sungguh luar biasa baru saja. Walaupun online kita tidak tampak di perbus, tapi kita kerja lewat media. Semoga ini ada Ustazah Fitri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fitri Ahdani. Di sini saya bertugas sebagai pembina dari literasi Darul Ulum dan alhamdulillah sekarang anak-anak yang gemar di bidang sastra terhimpun menjadi komunitas yang mencinta sebagai sastrawan, yaitu Darul Literasi, mencetak karya-karya baru untuk kalangan santri. Sebelahnya ada Ustaz Adit. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugraha. Saya mengemban amanah di Pondok Pesantren ini sebagai pembina literasi pesantren Darul Ulum. Sekian dan terima kasih. Sebelahnya ada Ustaz Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil. Saya sebagai pembina literasi Darul Ulum. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelahnya ada Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Alfiani Mafila. Saya di bagian staf perpustakaan dan literasi. Terima kasih Ustazah. Mudah-mudahan nanti kedepannya bagian literasi ini mendapatkan literatur muda yang berkarya untuk negeri ini dan pondok tercinta kita khususnya. Terima kasih Ustazah. Mohon maaf ganggu waktunya sekalian. Mohon izin pamit Ustazah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mohon izin Ustaz ganggu waktunya sebentar.
boleh bisa perkenalkan Ustaz dengan siapa saya berbicara dengan apa tugas saat ini di pondok ini Ustaz? Baik, nama saya Yasir Al-Alkif. Ini saya sebagai kepala bagian sarana dan prasarana sekaligus kebersihan pesantren Darul Kampus 1. Ngomong-ngomong Ustaz, ini sedang kerjaan apa ya? Kebetulan ini kita tahun ini lagi rekap dapur ya, rekap dapur yang sudah beberapa lama tidak pernah tersentuh. Alhamdulillah tahun ini kita sentuh agar dapurnya lebih rapi, lebih bagus dan anak-anak ya lebih nyaman makan ya seperti itu. Saat ini siapa saja Ustaz yang masuk ke kru bagian ini bisa diperkenalkan? Kru saya ada seluruhnya dengan saya itu ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua ada Ustadz Bahyudin Ma'ruf yang biasa dipanggil Mang Bapak. Yang kedua ada Ustadz Mahran yang kebenaran lagi mutar-mutar tuh lagi perhatian di dalam. Lalu ada Ustadz Fahru Rizal dan satu lagi ada Ustadz Riko Aryansyah. Oh iya Ustaz, mungkin itu saja Ustaz yang saya mintakan. Kurang lebih yang mau Ustaz, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ganggu waktu aktivitasnya ini Ustaz. Lagi sibuk apa nih Ustaz? Lagi baca buku barusan. Buku. Ini Ustaz, mohon maaf, kami dari kru DWMC ingin memperkenalkan struktur pengurusan pesantren Ustaz. Ya. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Ustaz. Ya. Yang pertama, kira-kira bisa menjelaskan data pribadi Ustadz beserta tugas apa yang Ustadz emban saat ini Ustadz? Oke, baik. Nama saya Siswanto Abraham. Saya ditugaskan oleh pemimpin pondok sebagai bagian pengembangan pondok atau unit usaha pondok. Saya ditemani satu lagi rekan saya, Ustadz Ma'ruf Khairi. Jadi 2 orang Ustadz ya? 2 orang. Kalau boleh tahu juga nih Ustadz, bidang usaha apa yang akan dijalani Ustadz di pesantren? Oh iya, yang fasilitasnya ada di sini ya, macam-macam. Salah satunya ada mesin fotokopi, terus alat tulis buat santri nanti, buat jajan santri lah, itu tersedia semua. Dan masih banyak pengembangan yang akan direalisasikan nantinya. Oh iya, termasuk fotokopi ya Ustadz yang tahun ini mulai diadakan Ustadz ya? Iya, betul. Luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan bidang usaha pesantren ini terus maju Ustadz. Amin, amin, amin. Mungkin itu saja Ustadz. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya izin pamit Ustadz. Baik. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian informasi seputar kru dan pengurus pesantren Darul Ulum yang saat ini sedang mengemban tugas di kampus 1 Kota Bogor. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Dan agar tidak ketinggalan juga konten-konten pesantren, silahkan dilihat di platform media sosial pesantren Darul Ulum. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.